Janyun manuk berpantun Iwani nami sagumpi turun kolodi senya. Assalamualaikum Pak Jidi. Waalaikumsalam Bu Mary. Iya, aduh, mohon maaf ini saya masuk ke ruangan Pak Jidi. Ya nggak apa-apa Bu Mary. Apa yang bisa dibantu? Sudah lama saya tidak berjumpa Bu Mary. Mungkin sekitar 4 Iya, jam lah kayaknya. iya. Ini kalau udah masuk ke ruangan Pak Jidi kayaknya udah jadi terang gitu loh. Yang Oke, tadinya silakan duduk Bu Mary. oke. Terima kasih Pak Jidi. Ya, saya lagi bingung ini Pak Jidi karena ada tugas yang diberikan kepala sekolah. Iya. Itu ada 2 tugas tambahan untuk saya sebagai guru pembimbing dari ekstrakurikuler di sekolah Pak Jidi. Iya, karena kepala sekolah mungkin melihat saya bahwa saya mungkin ada potensi lah keduanya. Yang pertama saya diminta untuk jadi pembimbing vokal solo sama pembimbing musik gitu, ekstrakurikuler vokal solo sama ekstrakurikuler musik. Nah, saya bingung keduanya nih Pak Jidi kenapa ya? Karena sebenarnya itu asik gitu, karena kalau vokal solo memang hubungannya ke musik ada juga gitu. Cuman kan Ya, saya betul. lebih saya punya kelebihan gitu ya, bukan kelebihan sih, ada skillnya di vokal solo. Sedangkan musik saya tidak punya sama sekali dan tentang musik itu kan harus memainkan musiknya, Betul, betul. ekstra musik, harus memainkan musik, sementara saya tidak pandai memainkan musik itu. Sementara saya ditugaskan kepala sekolah, "Ayo Bu Merin bantu ini." Bu Merin saya tugaskan, saya serahkan sama Bu Merin untuk mengelola ekstrakurikuler musik nih, katanya begitu. Nah, ini yang menjadi saya dilema nih Pak Jidi, gimana untuk kedepannya gitu loh. Apa yang harus dilakukan gitu? Berarti permasalahannya Bu Mary ini sekarang ada 2 tugas yang diberikan sama kepala sekolah kepada Bu Mary. Ya. Tapi Bu Mary bintangnya cuma satu di antara kedua tersebut. Karena Iya. memang satu pekerjaan itu memang sudah asik lah ibaratnya. Kalau satu Iya, lagi iya. kurang bisa lah. Jadi itu permasalahan yang Bu Mary lakukan. Jadi Bu Mary maunya seperti apa yang Bu Mary harapkan dari kepala sekolahnya? Menurut saya Pak, saya maunya gitu kan, saya maunya saya tetap di ekstrakurikuler vokal solo, Ya, tapi saya juga tidak melepaskan musiknya gitu. Karena musik antara vokal solo dengan ekstra musik ini selalu berkaitan. Karena kalau kita kegiatan acara di sekolah itu selain saya ngatur vokal solonya, saya juga ngatur di bagian ekstra musiknya gitu. Saya juga mempersiapkan alat-alat itu semua. Cuman ya ini tadi bingung ya, harus fokus kemana dulu gitu. Sementara kita tidak punya skillnya. Maunya saya tetap di ekstra vokal solo gitu. berarti di antara 2 tugas tadi, Bu Mary maunya satu cuman megang vokal solo. Kemudian yang musik kita serahkan ke yang lain. Itu maksudnya ya? Iya. Itu maunya. Kira-kira yang membuat Bu Mary kenapa milih vokal solo dibanding musik tadi apa? Ini kalau saya mengapa memilih ekstra vokal solo, selain saya ada bakat bisa nyanyi, jadi saya juga bisa nyebarkan ke siswa Pak Didi. Sementara Ya, kalau di musik saya tidak bisa memainkan alatnya. Yang kedua saya merasa bahwa ekstra musik ini bisa lah diberikan kita cari aja saya punya teman nih yang bisa membantu di ekstra musik gitu. Kalau seandainya saya tetap di vokal solo, nanti di ekstra musik ada orang lain begitu. Ini yang menyebabkan saya bahwa saya harus di vokal solo itu gitu. Karena kalau saya di musik, saya nanti tidak bisa salah ajar gitu, karena memang tidak tahu sama sekali tentang musiknya gitu. Jadi mengapa ya selain ada bakatnya di vokal solo, saya
juga membimbing siswa ya, dan siswa itu asik aja gitu dan mereka paham lah setelah saya bimbing gitu dengan vokal solonya itu Pak Jadi. Oh, berarti intinya Bu Mary megang satu vokal solo saja. Iya. Nah, satu lagi kita berikan kepercayaan kepada temannya atau gimana? Kira-kira temannya yang bisa untuk membantu Bu Mary siapa saja? Iya, yang membantu saya itu ini Pak Jadi, kan saya punya teman nih yang juga bisa bermain musik ya Pak Jadi ya. Iya. Ada musik tradisional dan juga modern kayaknya. Nah, kawan ini nampaknya bisa membantu saya dalam ekstra vokal ekstra musik gitu. Iya, iya, Jadi iya. saya rasa bisalah untuk cari aja lah pelatih keluar, tetapi saya juga akan membantu mereka di musik itu tidak melepaskan gitu Pak Jadi. Jadi kalau memang Bu Mary punya teman lah yang bisa bantu, kira-kira berapa besar peluangnya dia mau ikut membantu, kemudian berapa besar peluangnya kira-kira kepala sekolah mau mengiyakan apa yang seperti diinginkan sama Bu Mary? Ya. Kemarin kami sudah pernah ada sih dulu bincang-bincang gitu kan Pak Jadi. Iya, iya. Ini lagi nganggur nggak nih? Iya katanya, lagi nganggur nih. Oh ya besok kalau ada acara besok undang ya Bu katanya gitu. Nah dia udah ngomong begitu berarti kalau seandainya pelatih dari luar ini bisa saya ajak ke sekolah untuk menjadi pembimbing ekstra musik, saya rasa cukup mau saya rasa karena memang lagi nganggur gitu Pak Jadi. Dan lokasinya tidak jauh dari sekolah kita. Jadi menurut saya bisa didatangkan ke sini. Kemudian bisa mengatur jadwal untuk latihan, ya saya rasa lebih mudah. Dan kemudian kalau kita bicarakan ini, komunikasikan ini dengan kepala sekolah, saya rasa kepala sekolah cukup mau gitu. Dan bersedia lah rasanya dan memberikan rekomendasi juga mungkin jikalau nanti ini akan saya sampaikan kepada kepala sekolah. Saya rasa kepala sekolah mendukung ini Pak Jadi. Iya, bagusnya gitu ya Pak Jadi ya. Ya, berarti artinya peluang untuk bisa membawa mereka ke dalam istilahnya besar kemungkinan iyanya. Kemudian kepala sekolah pun kalau kita ajak dia bergabung, rasa Bu Mary, kepala sekolah juga setuju, gitu maksud Bu Mary ya? Iya. Saya rasa kepala sekolah ini Pak Jadi mau deh kayaknya. Cuman saya belum pernah menyampaikan ide ini bahwa saya akan mencari menggantikan saya sebagai pelatih dari pelatih ekstra musik gitu Pak Jadi. Iya, harusnya ya dikatakan, diomongin ya Pak Jadi, dikomunikasikan supaya kepala sekolah juga paham ini Pak Jadi. Betul. Kalau memang kemungkinan besarnya iya, kira-kira yang dibutuhkan sama Bu Mary apa untuk bisa membawa mereka ke dalam ini? Yang saya butuhkan ini Pak Jadi, ini kalau kita mendatangkan pelatih dari luar itu kan tentu mereka harus ada sertifikat legalnya bahwa mereka punya sertifikat legal lisensi untuk mereka bisa melatih di sekolah, karena kalau melatih di sekolah itu kayaknya nggak bisa orang sembarangan gitu Pak Jadi ya. Jadi nampaknya iya nih Pak Jadi perlu memiliki lisensi supaya mereka bisa masuk dan lisensi untuk mengajar, karena kan kita sekolah ada standarnya. Iya, saya lupa itu Pak Jadi. Betul. Ya? Iya, nah betul Pak Jadi. Jadi memang lisensi sepertinya yang dibutuhkan untuk itu. Jadi kita berandai nih, seandainya teman Bu Mary tadi bisa mengajar di sekolahnya Bu Mary, kemudian dia juga punya lisensi untuk mengajar dan sekolah juga sudah menyetujui apa yang diharapkan sama Bu Mary. Kira-kira yang pertama yang Ibu Mary lakukan apa untuk menyatakan, membuat ini menjadi terjadi gitu? Apa yang pertama kali Ibu Mary lakukan? Oh iya, ini Pak, kalau seandainya kepala sekolah bersedia dan pelatih dari luar tadi juga bersedia, maka saya akan pertemukan nih Pak Jadi, akan membawa si pelatih dari luar itu datang menemui kepala sekolah dan melihat lisensi sekaligus kemudian menceritakan jejak rekamnya selama ini di dunia musik barangkali Pak Jadi, karena anak-anak
kayaknya juga sudah pernah melihat beliau di kafe-kafe Hmm. ketika lagi live gitu. Nah, Iya, anak-anak iya, juga betul, betul. bakalan tertarik karena mukanya familiar sekali gitu kayaknya ya. Karena pernah tampil di beberapa kafe gitu. Jadi yang saya lakukan akan ngajak membawa pelatih dari luar itu datang ke sekolah berserta mempersiapkan dokumen-dokumen lisensinya dan memperkenalkan juga dengan siswa-siswa kayaknya Pak Jidi. Kemudian yang ini kan kita bawa orang dari luar ini misalnya, artinya Ya, mereka itu kan ibaratnya kontrak tidak tetap lah istilahnya. iya, Nah, kalau seandainya dia bertanya, status saya gimana Bu? Katanya. Misalnya seperti itu. Kemudian terus sampai kapan? Kemudian sampai sejauh mana yang bisa saya ajarkan ke siswa SMK 1 Benai misalnya. Kira-kira Ibu maunya dia itu seperti apa gitu? iya, iya. Oh, kayaknya begini Pak Jidi, karena kita sudah datangkan dan bertemu dengan kepala sekolah, untuk statusnya ke depan tentu pelatih ini berdasarkan apa ya, karena kita kan butuhnya ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun kayaknya begitu Pak Jidi. Jadi Iya, saya akan iya. komunikasikan terlebih dahulu, dan ini berkaitan dengan anggaran pembiayaan ya Pak Jidi ya. Betul, betul. Saya akan komunikasikan ini Pak dengan wakil kesiswaan terlebih dahulu, karena wakil kesiswaan yang mungkin menganggarkan untuk mendatangkan pelatih dari luar itu akan dipenuhi pembiayaannya berapa, maka nanti akan kami sampaikan. Kayaknya harus ada persetujuan dulu, teken kontrak nih istilahnya dengan pelatih dari luarnya itu Pak Jadi. Apakah sampai bisa, apakah dikontrak 1 tahun, bagaimana pembiayaannya? Ini saya komunikasikan dulu nanti Pak Jadi dengan wakil kesiswaan juga gitu. Dengan wakil kesiswaan, tentu wakil kesiswaan nanti akan menceritakan ini ke bendahara barangkali Bapak Ibu ya, Iya. Pak Jadi, karena berkaitan dengan pembiayaan begitu. Bu Mary sudah mengajak misalnya dan itu berhasil dan dia juga sudah mengajar. Terus tiba-tiba kepala sekolah mengatakan misalnya pelatih kita cuma boleh 1 misalnya. Artinya Bu Mary atau dia misalnya. Misalnya ada pertanyaan kepala sekolah, Bu Mary kita terkendala masalah anggaran untuk penggajian misalnya. Kemudian dia suruh memilih Bu Mary atau dia yang tetap diajarkan, yang tetap mengajar di sekolah ini katanya. Kira-kira tindakan Bu Mary untuk menyikapi itu bagaimana? Iya. Nah, begini Pak Jadi, kalau seandainya disuruh memilih begitu ya. Nah, Ya. saya akan kembali mempertanyakan, kalau seandainya pada posisi saya sebagai guru pembimbing itu diberikan waktu latihan, misalnya Bu Merin di dalam 1 semester ini Bu Merin terhitung 24 kali mengajar misalnya, 24 kali membimbing siswa di dalam bimbingan dengan ekstrakurikuler vokal solo gitu. 24 kali bimbingan ekstra vokal solonya. Jadi kalau seandainya itu diberikan pilihan kepada saya, sementara musik ini tidak terdaftar, maksudnya Bu Mary kemarin yang menghandle itu 1 klub misalnya begitu Pak Jadi ya, antara musik dengan vokal solo itu sejalan kan begitu kata Kepse. Kalau seandainya itu yang dimaksud oleh kepala sekolah, maka saya akan begini Pak Jadi, untuk menyenangkan anak-anak, untuk menyalurkan bakat anak-anak, saya akan membagi 2 porsi itu. Dari 24 saya ambil saja 12 begitu. Untuk bagaimana anak-anak bakatnya bisa tersalurkan gitu. Jadi kita tidak boleh egois juga lah Pak Didi. Gitu. Ini kan sudah nampak nih gambarannya. Ya. Artinya kita sudah punya calon pelatih, kemudian kita punya calon izin dari kepala sekolah. Di antara kegiatan yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira yang mana dan apa yang mau Ibu kerjakan duluan? Iya. Yang akan saya lakukan secepatnya ini Pak Didi, saya akan lapor ke kepala sekolah bahwa Pak, untuk ekstrakurikuler musik dan vokal solo itu dipisah, dan saya mengajukan untuk mencari pelatih dari luar, dan tentunya saya akan melihat anggaran. Jikalau masih diberikan kesempatan untuk mendatangkan 1 pelatih dengan pembiayaan yang berbeda, kalau sekolah menyetujui itu, maka juga saya akan
persilahkan itu begitu kan, tinggal menunggu kebijakan sekolah lagi. Yang kedua, secepatnya saya akan membawa pelatih itu dari luar beserta dengan dokumennya Pak Jidi secepatnya, karena ekstrakurikuler kita kan dimulainya dari hari Jumat Ya. sore. Jadi supaya jangan buang-buang waktu, maka secepatnya akan saya datangi ke kepala sekolah gitu Pak Jidi. Ada lagi yang lainnya? Ini Pak Jidi, apa namanya? Kedepannya mungkin langsung ya Pak Jidi, untuk ini materi-materi atau apa sih yang akan dilatih, tentu saya akan berkomunikasi dengan pelatih tersebut, harus mempersiapkan program yang akan dibuatnya gitu. Tentu kalau masuk nanti sudah kepala sekolah sudah bersedia, apa sih program yang mau diajarkan dalam musik ini yang mana dulu gitu, karena musik kan banyak gitu Pak Jidi, apakah musik tradisional kah, apakah musik modern gitu. Ini kan kita punya kriteria musik ini, apalagi Ya. yang pelatih dari luar ini kan mungkin kita belum tahu bagaimana perkembangan mereka jagonya di musik apa. Kan karena kita tahu itu kan musik itu ada yang keroncong, ada yang pop, ada yang macam-macam. Nah, kira-kira dari pelatih ini, Ibu Mary kira-kira mintanya yang mana? Atau diajarkan semuanya ke siswa? Iya ini Pak Jidi. Jadi nampaknya siswa kita ada 2 selera musik nih Pak Jidi. Ada yang musiknya tradisional dan juga musik modern. Jadi kayaknya kita melihat kemauan siswa, bakat siswa mau dikembangkan di bagian yang mana gitu. Kalau seandainya musik tradisional untuk 2 bulan, 3 bulan dulu, kemudian dilanjutkan nanti dengan musik tradisional atau berbarengan. Betul. Biasanya kalau saya lihat di pelatih-pelatih lain itu dia berbarengan latihannya Pak Jidi. Yang musik tradisional sebelah sini latihannya, musik modern di ruangan ini latihannya. Jadi boleh berbarengan gitu kayaknya Pak Jidi. Berarti intinya kita ngasih batasan atau kita ngasih kebebasan kepada si pelatih tadi untuk mengajarkan musik jenis apa yang dia perlukan bagi anak. Kemudian dari Bu Mary-nya, Bu Mary ini kan mau melatih solo nih rencananya. Iya. Selain Bu Mary melatih solo, kira-kira yang Ibu persiapkan untuk memulai pelatihan solo, kalau seandainya kita sudah punya 2 pelatih, satu Bu Mary untuk solo, vokal solo tadi ya? Iya Pak Jidi. Vokal solo tadi, satu lagi pelatih untuk musik. Nah, dari Bu Mary-nya kira-kira yang mau Ibu siapkan untuk diri Ibu sendiri dalam melatih siswa bervokal solo ini maksudnya, Ibu mulai dari mana? Iya, ini Pak Jidi, sebelum kita masuk kan kita harus mempersiapkan dulu program-program apa saja yang akan kita berikan kepada siswa ketika ekstra vokal solo nih, gitu. Iya. Jadi untuk memulai ekstra vokal solo biasanya kami memberikan referensi lagu kepada siswa sesuai dengan bakatnya. Kemudian kami yang meminta siswa, coba kamu pernah nyanyi apa? Biasanya begitu. Kita meminta latar belakang siswa sebelum ini pernah atau musik-musik lagu-lagu yang disukai begitu. Kemudian selain dari program, kemudian melihat latar belakang siswa kesukaannya apa. Kemudian ini Pak, kita punya sebelum berlatih, sebelum memulai kita olah ini dulu. Olah pemanasan dulu tentang pernapasan dan juga sedikit gerakan pemanasan gitu Pak Jidi. Kemudian mempersiapkan ruangan, karena kami di sini kan tidak punya ruang seni Pak Jidi karena ruangan semua kelas penuh. Jadi kami ngambil ruangan, mencari ruangan, termasuk di ruangan saya, ruangan BK ini agak sedikit ini tutup ya, agak sedikit ruangan tertutup. Jadi memilih ruangan yang disesuaikan untuk ekstra vokal solo dan juga sound system dan juga alat yang mendukung untuk vokal solo Pak Jidi. Berarti kita udah nampak gambaran permasalahannya. Kira-kira pandangan Ibu tentang masalah yang Ibu paparkan tadi dengan solusi yang Ibu Mary keluarkan tadi sendiri, kira-kira bagaimana pandangan Ibu tentang masalah ini? Ya, ini Pak Jidi. Jadi dari awal kita berbicara tadi Pak Jidi, bingungnya saya pengen di vokal solo juga, pengen di musik juga, tapi setelah pembicaraan ini saya lebih memilih untuk vokal solo saja karena saya lebih pahamnya di situ.
satu gitu. Ya. Kemudian untuk musik biarlah pelatih dari luar tadi yang memiliki lisensi gitu. Jadi untuk percakapan dan pembicaraan kita kali ini itu apa namanya melegakan dari Iya, iya. kebingungan saya yang mana saya ditugaskan oleh kepala sekolah gitu. Jadi lebih baik melatih itu betul-betul fokus dengan satu bidang Pak, jadi Betul. daripada dua tapi tidak fokus gitu. Hmm. Apa namanya udah ringan ini, udah nggak bingung lagi tentang pertanyaan di awal tadi Iya, iya. gitu. Tadi saya oh ini harus bagaimana gitu. Jadi asik begitu Pak Jadi, terima kasih Iya. gitu. Berarti kita sudah dapat pandangan tentang permasalahan Ibu Mary hadapi. Kemudian Iya. selanjutnya yang akan Ibu Mary lakukan, tindak lanjut apa yang mau Ibu Mary lakukan tentang permasalahan sudah kita bahas ini sebelumnya. Nah, yang iya. Tindak lanjut saya ke depan, tentunya saya sesegera mungkin Pak Jidi untuk menemui kepala sekolah, tidak akan ditunda-tunda lagi karena ekstrakurikuler nanti kan akan dimulai. Nah, Ya. kemudian akan memanggil salah satu pembimbing dari luar itu untuk bertemu dengan kepala sekolah dan membicarakan tentang bagaimana pembiayaannya nah gitu. Tadi saya bingung nih gimana cara bayarnya, apa yang harus dilakukan, mana tahu nanti bagian saya juga dipotong gitu kan Iya, Pak iya, Jadi. iya, iya. Jadi itu tadi tuh Pak Jadi bingung juga gitu. Jadi ya insya Allah nanti akan saya bicarakan sampai ke detail-detail tentang masalah penggajiannya Pak Jadi. Berarti permasalahan Ibu dengan pembicaraan kita hari ini rasanya sudah mendapatkan titik terangnya ya. Iya, iya Ya. Pak Jadi. Berarti kalau disimpulkan kira-kira kesimpulannya apa, Bu? Ya, kesimpulannya kali ini saya lebih fokus untuk biarlah saya fokus saja melatih vokal solo saja Ya betul. dan pelatih dari luar itu biarlah membimbing dan tentang ekstra musik ya. Kemudian saya mendapatkan bahwa saya mendapat kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, saya akan sesegera mungkin bercerita, berkomunikasi dengan kepala sekolah, apa-apa yang sudah kita bicarakan tadi akan saya sampaikan juga sampai kepada pembiayaan, bagaimana cara pembiayaannya gitu. Kalau disediakan dipisahkan antara vokal solo dengan musik, maka saya akan sangat bersedia gitu. Dan kemudian jikalau seandainya tidak terpisahkan antara vokal musik dengan vokal solo dengan musik, maka saya bersedia juga untuk berbagi begitu Pak Jadi. Berarti itu akan dimulai minggu depan. Oh tidak, karena ini hari Selasa kan, jadi berarti Jumatnya sudah jalan ya? Iya, besok pagi insyaallah. Berarti Bu Mary langsung mengajak temannya tadi ngada ke sekolah dan itu dilakukan minggu ini ya? Iya. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Bu Mary? Sepertinya tidak ada Pak Jadi. Ya kayaknya selesai masalahnya. Kemudian Bu Mary juga sudah menemukan jawaban dari permasalahan yang Bu Mary alami. Ya semoga bisa membantu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak Jadi, terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Bu Mary. Ya. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam Pak Jidi, apa kabar? Wah, luar biasa nih sudah sampai sini. Lagi sibuk Bu Mary? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya. Lagi sibuk ya Bu? Lagi sibuk apa enggak ini? Oh enggak Pak Jidi. Enggak. Kita kan udah janjian kemarin ya Pak Jidi ya, maka saya kosongkan jadwal khusus buat Pak Jidi. Terima kasih Bu Mary. Saya ada masalah ini Bu Mary, cuman saya bingung mau ceritakannya kemana. Dan saya juga rasanya Bu Mary orang yang tepat untuk saya mencari solusinya. Makanya saya datang ke Bu Mary dan makanya kemarin saya nelpon Bu Mary mengabarkan tentang janji kita ketemu hari ini. Ya itulah. Begini. Boleh duduk saya Bu Mary? Aduh iya bagus. Iya baik, silakan dulu Pak Jidi. Oke, terima kasih Bu Mary. Ya, masa kita berdiri aja. Iya. Kan secara etika kalau belum disuruh duduk nggak boleh duduk kan. Iya. Begini Bu Mary. Iya. Saya rasanya dengan keadaan yang sekarang ini sudah mulai enek tentang kegiatan-kegiatan sekolah itu yang berbahasa IT. Kenapa? Karena di sekolah saya itu ada 3 orang sebenarnya yang guru berbahasa IT, tapi
semua kegiatan yang berbahasa IT tetap ditumpukan ke saya. Seperti kepala sekolah apapun yang berbahasa IT, kadang-kadang itu masih bisa dikerjakan sama yang lain. Tapi tetap disuruhnya ke kita. Tetap disuruhnya ke kita. Jadi saya juga bingung mau nolaknya, segan karena dia pimpinan kita, mau diterima saya nggak sanggup. Nah kadang-kadang itu yang buat saya bingung Bu Mary. Di sekolah kita itu ada 3 orang yang artinya mereka juga jago IT, ngerti masalah komputer, tapi mereka cuek dengan kegiatan berbahasa IT di sekolah kita. Mereka mengabaikan, mereka tidak mau membantu, seolah itu bukan tugasnya mereka. Padahal kan kalau sudah satu sekolah, kan sudah menjadi satu tim. Kita bisa saling membantu antar satu dengan guru lainnya. Tetapi mereka enggak gitu. Nah kadang-kadang saya juga bingung Bu Mary. Saya mau menerimanya jadwal saya sudah penuh, saya mau menolaknya dia pimpinan kita, kemudian saya minta tolong sama temen juga responnya nggak bagus. Jadi saya kadang-kadang bingung dengan masalah yang saya hadapi sendiri. Jadi kadang saya ingin mencari solusi kemana, saya juga bingung di Mary. Jadi masalah yang saya hadapi ini betul-betul membuat saya sudah jenuh, mau ingin sedikit nyaman lah. Karena awal-awal dulu mungkin karena pelajaran yang saya ajarkan tidak masuk ke kelas. Jadi mungkin saya bisa menghandle semua sistem yang berbahasa IT di sekolah ini. Nah sekarang itu saya sudah mengajar di kelas karena kita juga sudah ganti kurikulum merdeka. Jadi ada mata pelajaran informatika di kelas, mau tidak mau pelajaran informatika itu diajarkan ke siswa. Sehingga kadang-kadang kegiatan saya sebagai guru itu terganggu karena kegiatan IT lainnya. Padahal kan tugas pokok saya itu mengajar di sini gitu. Nah merubahnya itu saya bingung. Artinya bagaimana saya bisa membagi pekerjaan saya dengan yang lainnya. Nah gitu maksud saya kira-kira bagaimana? Iya. Baik, Pak Jidi tadi sudah panjang lebar Pak Jidi ya. Jadi dari telepon kita semalam, inti percakapan kita kali ini, ya ini tentang bagaimana Pak Jidi seharusnya bisa berbagi dengan rekan lain untuk mengerjakan bersama tentang IT. Jadi tidak fokus, tidak hanya tertumpu kepada Pak Jidi seorang tentang IT yang ada di sekolah Pak Jidi ya. Iya. Nah, ini Pak Jidi, tentunya Pak Jidi sekarang ini juga sebagai guru, juga sebagai IT di sekolahnya. Mungkin dulu ya kata Pak Jidi tadi, Pak Jidi mengatakan bahwa sekarang ini tidak sama dengan dulu. Kalau dulu mungkin belum masuk kelas karena kurikulum kita berbeda. Kalau sekarang sudah ada jam masuk kelas. Itu banyak jamnya Pak Jidi, berapa jam? Kalau sekarang ini saya megang 26 jam. Wow, itu cukup banyak sekali Pak Jidi ya. Hampir masuk berarti setiap hari ya. Betul, hampir masuk semuanya. Iya, hampir masuk semuanya. Jadi 26 jam itu cukup besar. Jadi kalau istirahatnya cuma sedikit barangkali. Ya karena gini Bu Mary, saya kan di sekolah itu yang statusnya guru itu cuma saya sendiri. Jadi yang 2 lagi yang saya maksudkan tadi juga jago itu mereka TU dua-duanya. Nah seharusnya kalau dihitung-hitung peraturan kan mereka ini megang semuanya. Tapi kenapa itu letakkan ke saya? Karena memang mungkin mereka itu kurang dipercaya sama kepala sekolah. Karena beberapa pengalaman memang mungkin kepala sekolah sudah mulai mau pindah jalur ke mereka. Tapi terkadang terlihat sepertinya mereka tidak terlalu loyal dengan kegiatan yang diperintahkan sama kepala sekolah. Mereka mengabaikan perintah-perintah yang diberikan sama kepala sekolah. Jadi ujung-ujungnya ya kepala sekolah sudah mulai jenuh untuk memerintahkan mereka. Nah padahal itu bisa mereka lakukan, tapi mereka mencuekannya. Jadi ujung-ujungnya akhirnya saya juga jadi yang menerima tanggung jawabnya. Iya, berarti ini penyebabnya kenapa semuanya kembali lagi kepada Pak Jidi. Iya. Ini tadi karena ada 2 TU yang seharusnya bisa menghandle IT, tetapi acuh tidak acuh ya dianggap bahwa itu bukan tugas pokoknya, begitu Pak Jidi ya. Iya. Ya sehingga mereka melalaikan gitu. Akhirnya daripada lambat, daripada tidak dikerjakan, akhirnya kembali lagi kepada Pak Jidi, begitu Pak Jidi ya. Betul. Saya sudah mulai sebenarnya mengajak mereka bertiga. Ada 2 lagi bertiga dengan saya. Saya sudah mulai ngajak kepala sekolah, Pak, yang jadi bagian ini orangnya, yang jadi bagian ini orangnya. Jadi saya tidak masuk lagi dalam tim ini Pak. Artinya saya
pingin bebas tugas, tapi tidak melepas gitu. Artinya apa? Saya tetap memantau, saya tetap menjaga bagaimana tujuan akhir dari suatu kegiatan itu tercapai. Tapi terkadang kepala sekolah sudah saya katakan seperti itu, tetap menuju teleponnya ke saya. Mereka nanya, gimana perkembangannya, gimana ininya, apa masalahnya, gimana kendalanya. Nah, terkadang itu membuat beban pikiran saya. Toh saya sudah melepas dalam tanda kutip, tapi tetap tanggung jawab itu seolah ke saya ditimpakan lagi. Jadi mau tidak mau saya harus tetap menghandle semuanya. Saya harus tahu gimana perkembangannya. Padahal itu ibaratnya bukannya tugas saya lagi lah ibaratnya. Bukan tugas saya lagi, tapi kenapa tetap ke saya ditanyakan terus. Oke. Ya. Baik Pak Jidi. Tetap selalu ditelepon. Begini Pak Jidi, dari percakapan Pak Jidi tadi yang Bapak Jidi sampaikan, apakah mereka ini Pak Jidi sudah pernahkah diberikan ibaratnya memang sudah pernahkah diberitahu secara khusus tentang IT yang mana pekerjaan Pak Jidi itu untuk ke semua guru gitu. Nah, secara khusus ya Pak Jidi, karena kalau IT itu kan banyak Pak Jidi, ada yang dapodik guru, ada yang dapodik siswa, ini kan banyak sekali gitu. Apakah mereka sudah pernah diberikan pelatihan secara khusus oleh Pak Jidi, atau mereka sudah mengikuti pelatihan itu? Bagaimana? Nanti jawabannya kembali lagi dah, ini kan bukan tugas saya. Nah, akhir-akhir ujungnya begitu, karena mereka mungkin pada dasarnya ada tidak tahu atau memang sengaja, nah gitu. Coba gimana Pak Adi? Dahulu saya sudah pernah mengajak mereka, bahkan saya sudah membuka contoh, salah satu contohnya misalnya program Dapodik misalnya. Memang Dapodik itu agak ribet dan banyak parameter-parameter yang dipenuhi. Nah, saya sudah mulai membuka dan memberikan akun ke mereka. Saya sudah ajak bagaimana cara melakukan ini, bagaimana cara menginput data yang ini, bagaimana cara menjalankan aplikasi, saya sudah ajarkan. Tapi sepertinya tanpa diulang lagi, tanpa diperintahkan lagi, mereka cuek lagi. Artinya apa? Tidak mungkin kan kita harus berulang-ulang mengatakan yang sama kepada mereka. Nah, selagi mereka tidak diperintahkan, bukan seperintah sih namanya, selagi dia tidak dimintai, tidak diingatkan lagi, dia cuek lagi gitu. Nah, makanya mengajak kepala sekolah, saya sudah bawa ke kepala sekolah, saya sudah bawa Pak, tolong ini bagi banyak, soalnya masih banyak teman-teman kita yang bisa menghandle sementara masalah ini. Artinya tidak hanya tertumpuk ke saya. Saya sudah lakukan itu semuanya, tapi kadang-kadang yang namanya manusia kadang-kadang sekali diiakan besok dia lupa lagi, sekali diiakan dia besok lupa lagi. Nah, itu masalahnya. Iya. Jadi pada saat ini Pak Jidi tadi Pak Jidi mengatakan kalau sudah pernah nih diberikan pembelajaran lah sedikit latihan kecil-kecilan begitu kepada mereka. Iya, memang Dapodik ini ribet gitu, agak sulit berbelit-belit. Ini Pak Jidi sudah pernah nggak Pak Jidi? Ini Pak Jidi sudah pernahkah Pak Jidi maksudnya melapor ke kepala sekolah benar-benar bahwa mereka ini akan membantu Pak Jidi secara dimasukkan ke dalam tugas pokoknya gitu, bukan hanya sekedar sampingan oleh Pak Jidi atau Pak Jidi saja yang menugaskan mereka minta bantu, ini kan kamu ini bantulah begitu, bukan hanya Pak Jidi saja, tapi sudah pernahkah Pak Jidi untuk melaporkan ini, berbicara kepada kepala sekolah tentang tugas-tugas IT ini untuk mereka berdua gitu Pak Jidi? Oh iya juga ya, mungkin salah satu caranya yang bisa saya lakukan, mungkin saya mengajak mereka, kemudian meminta membuatkan SK. Iya, kayaknya itu juga bisa diterima, karena gini, terkadang teman-teman kita itu bekerja tanpa ada surat yang menyatakan dia sebagai anggotanya, itu agak susah kadang-kadang memerintahkannya, artinya kita susah minta tolongnya. Mungkin itu salah satu solusinya. Bagaimana caranya kita meminta ke sekolah, Pak tolong buatkan SK untuk mereka, artinya SK khusus yang dibuatkan khusus menangani masalah ini. Dan satu lagi khusus menangani ini misalnya. Nah, artinya itu mungkin bisa jadikan salah satu solusi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Nantilah saya akan coba bawa ke kepala sekolah dan menyatakan seperti itu. Iya. Jadi Bicarakan dulu dengan kepala sekolah, bagaimana supaya mereka ini kan bisa mendapatkan SK. Artinya tugas pokok mereka tidak hanya sebagai tata usaha saja ya Pak Jidi ya. Harus membantu Pak Jidi sebagai IT dari
guru di sekolah atau dengan siswanya gitu. Oke, ini Pak Jidi, Bu Mary, ya, ya Bu Mary, kalau saya boleh tanya, ya. Bu Mary pernah nggak mengalami yang seperti ini? Kira-kira ada nggak pengalaman Bu Mary tentang hal yang saya alami sekarang ini? Iya, Iya. pengalaman saya tentang Pak Jidi begitu ya. Iya. Dulu pernah Pak Jidi, Iya, tapi saya bukan di bidang IT-nya, tapi betul. saya dulu diminta untuk membuat laporan Bosda, Oh, iya, gitu. iya. Iya. Ya, laporan Bosda dulu. Jadi itu apa namanya? Itu kan masih Bosda dulu-dulu, tidak Bosda sekarang. Itu juknisnya per item. Misalnya item olahraga, Iya, iya. ekstrakurikuler. Nah, saya bagian ekstrakurikulernya dulu. Iya. Bagian membuat laporan begitu. Nah, itu cukup rumit juga ternyata Pak Jidi. Iya, iya. Nah, panjang lebar juga ceritanya gitu kan tentang pelaporan Bosda bidang ekstrakurikuler terpecah-pecah gitu. Jadi saya pernah diberikan tugas seperti itu. Saya belajar Pak Jidi karena saya yang diminta, tapi saya sendiri yang mau belajar otodidak. Otodidaknya ini, Bu, ini bagaimana kepada bendahara agar pelaporan saya tidak salah-salah atau tidak asal-asalan Pak Jidi. Jadi saya memang mencari informasi sendiri, otodidak sendiri, bertanya langsung kepada bendahara, Bu, ini yang bagaimana? Oh, ini yang begini, diajarkan secara detail Pak Jidi, sehingga kita paham juga Pak Jidi. Yang penting kitanya mau membantu Pak Jidi gitu. Dan kemudian nih, Pak Jidi berkaitan dengan tugas tambahan tadi, ini Iya. membuat kita semangat itu kita ada penghasilan di luar itu gitu. Nah, ujung-ujungnya Pak Jidi. Iya, iya, iya. Dengan pembantu IT Pak Jidi tadi itu kan, walaupun ini IT mengejarkannya secara internet gitu kan, apa namanya, program aplikasi gitu kan, tetapi ini pekerjaan yang sangat rumit. Saya memahami pekerjaan Pak Jidi cukup rumit, apalagi siswanya banyak, tentu harus membagi jam belajar ngajar guru itu menyesuaikan semua dapodik IT itu sulit Pak Jidi. Tidak semua orang bisa Pak Jidi. Iya. Iya. Jadi ini Pak Jidi termasuk nanti apa namanya tentang cuannya gitu. Oke. Nah, untuk kedepannya nih Pak Jidi, apa sih yang akan Pak Jidi lakukan untuk rencana berikutnya tentang permasalahan Pak Jidi ini? Berarti begini, kalau terima kasih atas masukannya Bu Mary. Memang saya besok itu rencananya akan membawa kedua teman yang TU tadi itu, kemudian kita berkolaborasi datang ke kepala sekolah untuk melaporkan permasalahan ini. Kemudian saya akan minta kepala sekolah buatkan SK untuk mereka. Artinya tugas yang mereka kerja itu di SK-kan oleh sekolah. Mungkin itu yang bisa saya kerjakan besok. Secepatnya berarti Pak Jidi ya. Iya. Ya, agar dapat membantu Pak Jidi masuk ke dalam tugas pokok masing-masing berarti ya. Iya. Iya. Nah, baik untuk apa namanya, apa sih yang akan selain dari SK yang akan Pak Jidi lakukan untuk sama-sama berkomit dan nanti tidak di tengah jalan ini karena IT ini cukup rumit pekerjaannya, selain dari akan melaporkan dan meminta membuatkan kepada siswa, apa nih komitmen Pak Jidi ke depan untuk sama-sama berbagi tentang IT ini agar pekerjaan Pak Jidi yang tadinya sudah diberikan jumlah jam cukup banyak ditambah dengan IT lagi agar berkurang gitu. Dan teman-teman ini kan diharapnya mengurangi dari pekerjaan Pak Jidi sebagai IT ya Pak Jidi ya. Iya. Iya, nah apa nih komitmen yang akan Pak Jidi lakukan ke depannya? Jadi besok itu rencananya saya tetap akan, pertama saya membuat 4 tahun SK. Yang kasarnya saya tidak akan lepas dengan cara bebas. Artinya tetap saya lepas, tapi tetap saya memantau. Saya tetap memantau tentang apa yang telah mereka lakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang akan dilakukan. Artinya walaupun mereka ngerti IT, tapi kadang-kadang mereka belum punya pengalaman tentang beberapa aplikasi. Saya menyatakan bukan saya yang paling hebat antara mereka, cuma kadang-kadang mereka belum menempuh jalannya. Jadi kadang-kadang jalan yang sudah ditempuh itu bisa kita tularkan lagi ke mereka. Setiap masalah bisa kita. Jadi secara administrasi saya tidak lagi masuk dalam timnya mereka, tapi secara bantu saya masih bisa menolong di belakang layarnya. Iya. Itu rencananya.
Iya ya, setidaknya mereka lebih apa namanya diberikan dulu bimbingan, Ya, jangan terlalu cepat untuk melepas. Setidaknya mereka berhadapan nanti dengan ini permasalahan, tentu nanti juga akan kembali lagi kepada Pak Jidi. iya, Setidaknya apa yang menjadi hambatan aja gitu ya, apa yang menjadi iya, kesulitan nanti ngelapor. Tidak semua mentah-mentahnya diserahkan semuanya kepada Pak Jidi begitu Pak Jidi. betul Jadi Pak betul. Jidi lebih fokus nih untuk bisa mengajar ke depannya ya Pak Mengajar, Jidi. ya, Nah, ya oke. Pak Jidi dari ya. sekian banyak pembicaraan kita, ada yang mau kembali dipertanyakan Pak Jidi tentang pembicaraan kita? Kira-kira terima kasih Bu, dari awal kita mulai cerita tadi kayaknya saya sudah mulai terang benderang tentang apa yang mau saya kerjakan, Mm-mm. apa yang mau saya lakukan, kemudian bagaimana kira-kira selanjutnya Ya, sudah tergambar dalam pikiran saya dengan pembicaraan kita sebelumnya ini. ya, baik. Sudah cukup lega ya Pak Jidi Ya, ya sudah cukup tadi. lega kesini sekarang. Iya dari yang awal tadi begitu. Baik. Ini Pak Jidi. Ya, Eh, Nampaknya percakapan kita sudah apa ya sudah selesai waktunya kita untuk apa break dulu. yes, ya. Nanti kapan-kapan kita akan cerita lagi Pak Jidi tentang topik yang lain. Ya mudah-mudahan punya waktu luang lagi sering-sering datang ke ruangan saya Pak Jidi ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya terima kasih Pak Jidi. Ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.